Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Perkenalkan, namaku Poppy. Di sini aku ingin sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi aku semenjak aku tinggal di daerah Tangerang, suatu perumahan. Jadi untuk perumahan aku ini sama seperti perumahan pada umumnya, berbentuk gang, di mana rumahnya pun saling berhempitan dengan yang lainnya. Jadi rumahnya ini kalau nggak ada yang punya atau belum ada yang nempatin, ini bangunan dasar pada umumnya. Jadi hanya berbangun seperti ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, dan untuk halaman depan dan belakang itu plong, nggak kebangun apa-apa, cuma tanah. Tapi rata-rata untuk di rumah tersebut yang rumahnya kosong, di halaman belakang itu halaman belakangnya kebanyakan sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar yang sudah agak lumayan tinggi karena tidak ada yang mengurus. Singkat cerita, aku lupa ini tahun 2011 atau tahun 2012 ya, di RT kita ada kegiatan untuk Karang Taruna remaja. Jadi karena ada beberapa anggota yang sudah aktif bekerja, untuk Karang Taruna tersebut kita lakukan setiap tanggal libur nasional, hari Sabtu ataupun hari Minggu. Jadi tempat Karang Taruna tersebut kita ambil atau kita jadikan di sebelah rumah tetangga aku, sebut aja panggilannya dengan nama ayah. Jadi tempat Karang Taruna tersebut kita bikin di rumah yang nggak ada penghuninya, yang memang dari awal sampai detik itu rumahnya tidak ada yang beli. Kita ambil rumah tersebut, kita sapu-sapu, kita bersih-bersihin semuanya sampai kita jadikan untuk tempat base camp Karang Tarunanya. Jadi kita hanya sediakan untuk lampu dan colokan kalau misalkan mungkin kita mau nyetel lagu atau mungkin kita mau ngecas handphone aja gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali, setiap Sabtu malam atau setiap malam minggu setelah sholat isya, kita ada kegiatan untuk pencak silat. Jadi yang ngelatih kita itu ayah setiap habis isya ngelatih kita pencak silat, nggak lama-lama, mungkin kurang lebih hanya cuma 1,5 jam atau 2 jaman aja kita berlatih. Dan di tengah-tengah kita berlatih, kita memutuskan untuk istirahat karena memang cuaca cukup panas. Jadi kita coba istirahat dulu sebentar dan kita keluar cari udara. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen banget buka jendela bagian belakang. Jadi jendela bagian belakang itu ketika aku buka, dia ketemu dengan jendela bagian belakang yang di seberang. Karena kan aku tadi bilang di awal rumahnya bentuknya pergang. Jadi halaman belakang ketemu halaman belakang. Jadi halaman rumah ketemu halaman rumah, untuk pergangnya seperti itu. Dan dimana untuk lampunya untuk ruangan Karang Taruna, untuk lampu di belakang gitu nggak ada. Jadi kita hanya sediakan lampu di kamar mandi sama di ruang tamunya aja untuk ruangan Karang Taruna tersebut. Aku bukalah untuk jendela halaman belakang ketika aku ingin cari angin. Nggak tahu kenapa, entah aku lagi kecapean atau gimana, aku ngelihat di jendela halaman belakang yang di seberang, aku ngelihat kayak seliwet putih lagi berdiri ngeliatin kita yang sedang ada di ruang Karang Taruna tersebut. Diam aja dia. Aku yakin sih itu sebenarnya bukan orang. Kenapa aku bisa yakin? Karena rumah yang di seberang itu adalah rumah kosong. Rumah yang gak ada penghuninya, gak ada lampu sama sekali. Untuk halaman belakangnya juga rumput liarnya juga banyak banget. Gak mungkin juga ada orang iseng di situ nakut-nakutin kita. Niat banget pikir aku.
Nah, bayangan itu diem aja ngeliatin kita. Aku cukup lama ngeliatin dia karena aku memastikan ini apa loh, karena nggak cukup jelas tapi aku yakin banget kalau di sana ada bayangan. Mungkin aku pikir mungkin aku kecapean habis latihan, mungkin karena hawanya panas jadi pikiran pun kemana-mana jadi kacau. Aku nggak jadilah buka itu jendela, aku tutup lagi lalu aku lari ke depan. Nah, untuk cerita yang kedua, ceritanya di gang sebelah, gang yang tadi aku lihat cewek itu, yang lihat tadi penampakan tadi, kita ada sebuah musolanya musola di rumah yang gak kepake, sama kayak tadi tempatnya Karang Taruna, ada rumah yang gak kepake kita jadikan musola sama warga kami, terus kita sholat di sana segala macamnya, ngaji ataupun juga di sana. Nah, jarak beberapa minggu kemudian dari yang tadi kita latihan pencak silat, kita untuk kegiatan Karang Taruna selanjutnya kita ingin bikin kegiatan renungan malam. Jadi renungan malam kita mulai jam 12 malam teng. Kita berkumpul di musola tersebut, lampu semuanya dimatikan. Gak ada yang nyala selain satu buah lilin. Jadi kita berbentuk bunderan dan melilingin lampu tersebut. Mulailah kita renungan malam dengan berisi topik tentang orang tua. Seperti kita bayangkan kalau misalkan kita lagi main tiba-tiba kita pulang ada bendera kuning, itu kan sedih ya, maksudnya nusuk banget ke hati. Nah, pada nangis di situ, semuanya pada nangis, pada kejer, dan posisinya pun matanya kita pada ditutup semua, tangan saling berpegangan satu sama lain. Jadi tangan saling berpegang, mata ditutup sambil ngelingkerin untuk lilin tersebut. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku pengen banget buka mata. Pas aku buka mata, aku kan kayak masih ada banyak air mata di mata ya, kayak kalau pas habis nangis pas kita buka mata kan kayak agak buram dikit gitu kan. Nah, pas di sebelah aku itu pas banget ada teman aku itu duduk di pintu ruang tamu, sedangkan kan gelap tuh. Jadi aku ngeliat di belakang teman aku yang duduk di depan pintu ruang tamu itu ada bayangan hitam gede banget. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang aku yakin banget itu bayangan hitamnya sampai nebus ke atap. Aku ngeliatin bayangan itu cukup lama, sampai akhirnya ketika teman aku berceramah cukup kenceng ngebangunin aku atau sadarin aku ketika aku sedang bengong, aku mulai tutup mata lagi. Terus sampai sekarang sih aku nggak tahu ya itu apa. Sebenarnya aku pengen cerita ke teman-teman aku, tapi karena takut teman-teman aku pada ketakutan atau aku dipikir aku halu, mendingan aku pendem sampai sekarang. Jadi sebenarnya masih banyak banget cerita untuk tentang perumahan tersebut yang sama sekali nggak pernah aku cerita ke teman-teman aku, takut aku cuma dibilang halu atau cari perhatian. Nah, sebenarnya nanti kalau ada kesempatan aku ingin berbagi cerita kembali. Untuk sementara sampai di sini dulu ceritaku. Semoga di lain kesempatan aku bisa berbagi cerita kembali. Sehat-sehat untuk kalian semua. Terima kasih.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.